Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, kali ini Fakta Israel ingin membahas tentang satu hari yang sebetulnya paling penting bagi pro-Palestina, termasuk pro-Palestina di Indonesia, yakni Hari Kemerdekaan Palestina yang terlupakan. Saudara, tahukah Anda, pada 15 November 1988, pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina, Yasser Arafat, mendeklarasikan kemerdekaan Palestina di Aljazair. Saat mendeklarasikan, Yasser Arafat ini menyatakan bahwa ibu kota Palestina adalah Yerusalem, yang tentu saja tidak sesuai dengan fakta sejarah. Tetapi fakta Israel tidak akan membahas soal ibu kota Palestina. Fakta Israel ingin lebih fokus tentang hari kemerdekaan Palestina yang sepi-sepi saja. Anda mungkin heran, kenapa bangsa kita yang sangat mendukung Palestina tetapi tidak merayakan hari kemerdekaan Palestina? Tidak ada ucapan selamat dari pemerintah, tidak ada acara di Kedutaan Besar Palestina di Jakarta misalnya. Sesuatu yang hari yang seperti biasa saja, tidak ada spesial sama sekali. Di Uni Emirat Arab, di dua gedung pencakar langit di Dubai dan di Abu Dhabi, mereka menghias dengan lampu yang berwarna sesuai dengan warna bendera Palestina. Jadi masih ada cara untuk mengingat kemerdekaan Palestina tahun 1988. Pakistan misalnya juga mengirimkan ucapan selamat di media sosial. Kemudian sebuah yayasan yang berlokasi di Turki juga memberikan ucapan selamatnya. Ada pula dari media di Palestina sendiri. Quds Network menyatakan sudah 36 tahun sejak Palestina merdeka. Artinya memang ada pengakuan terhadap momen kemerdekaan Palestina yang dinyatakan oleh Yasser Arafat. Nah, saudara, yang menarik adalah artikel berita dari The New Arab yang menulis tentang ketika deklarasi kemerdekaan Palestina itu dinyatakan, paling tidak ada 100 negara di dunia yang langsung menyatakan dukungan kepada Palestina sebagai sebuah negara, termasuk negara kita Indonesia. Nah, sekarang posisi Palestina adalah dari 193 negara, seluruh negara yang ada di PBB, 146 negara mengakui Palestina sebagai negara. Tapi memang status Palestina ini adalah sebagai pengamat, belum menjadi anggota PBB. Israel memang belum mengakui kemerdekaan Palestina. Paling tidak ada dua alasan. Pertama, karena waktu deklarasi Palestina tahun 1988 itu, Palestina sesungguhnya belum mempunyai wilayah apapun. Pada tahun 1988, seluruh wilayah yang sekarang ini menjadi wilayah Palestina, yakni tepi barat atau Yudea dan Samaria, area A dan area B, serta Gaza, itu adalah pemberian dari Israel. Jika Israel tidak memberikan wilayah, maka tidak bisa Palestina disebut sebagai negara. Karena syarat berdirinya negara adalah satu, punya wilayah, yang kedua punya pemerintahan, dan yang ketiga punya rakyat. Nah, wilayah yang ada sekarang ini menjadi wilayah Palestina
Tepi barat atau Yudea dan Samaria yang aslinya nama wilayah tersebut adalah Yudea dan Samaria berdasarkan Alkitab, itu diberikan oleh Israel menurut kesepakatan Oslo. Jadi, jika Israel tidak menyerahkan wilayah pada tahun 1993, maka Palestina tidak punya wilayah sama sekali. Gaza diberikan oleh Israel pada tahun 2005 ketika Israel keluar dari Gaza demi perdamaian. Jadi alasan pertama, karena tahun 1988 Palestina memang belum punya wilayah. Semua wilayah yang ada di negara Israel itu dikuasai oleh Israel karena Israel menang perang pada tahun 1967. Israel diserang oleh 5 negara Arab, Yordania, Mesir, Suriah, Lebanon, dan Irak. Dan Israel bisa merebut wilayah-wilayah yang dikuasai oleh musuh. Israel bisa merebut kembali Yerusalem Timur dari tangan Yordania, merebut kembali Yudea dan Samaria dari tangan Yordania, merebut Golan dari Suriah, bahkan merebut Gurun Sinai dan Gaza dari Mesir. Palestina tidak punya wilayah sama sekali, tidak punya kekuasaan atas tanah. Tanah yang jatahnya Palestina dikuasai oleh negara-negara Arab, yakni Yordania dan Mesir. Alasan kedua, Bapak Ibu, adalah tentang ibu kota. Karena dalam deklarasi mereka inginnya ibu kotanya adalah Yerusalem, yang tentu saja tidak sesuai dengan fakta sejarah, tidak sesuai dengan kenyataan. Karena Yerusalem adalah ibu kota dari kerajaan Israel di masa lalu. Raja Daud, raja kerajaan Israel, memerintah dari Yerusalem selama 33 tahun. Dan bisa dibilang setelah itu turun-temurun Yerusalem adalah pusat kekuasaan, pusat pemerintahan dari kerajaan Israel. Bahkan setelah kerajaan Israel terpecah dua, kerajaan Yehuda, ibu kotanya tetap di Yerusalem. Nah, poin fakta Israel adalah balik lagi nih ke soal deklarasi kemerdekaan Palestina. Hari kemerdekaan yang seharusnya adalah hari sukacita, hari kegembiraan, hari yang diperingati, hari yang dirayakan, ternyata oleh orang-orang Indonesia yang notabene adalah pendukung Palestina dilalui biasa-biasa saja, tanpa ada sesuatu yang istimewa. Fakta Israel yakin Anda yang adalah pendukung Palestina mungkin bingung, karena jika mau bilang Palestina sudah merdeka, kok unjuk rasa, demo, teriak-teriak selalu adalah Free Palestine. Minta Palestina bebas, minta Palestina merdeka. Tapi ternyata 15 November 1988, Yasser Arafat, tokoh dari kelompok atau organisasi pembebasan Palestina, sudah bersuara deklarasi kemerdekaan Palestina. Jadi kalau mau bilang belum merdeka, kok sudah ada deklarasinya. Tapi kalau mau bilang sudah merdeka, tapi kok demo-demo masih aja bilangnya Free Palestine. Jadi Anda pasti merasa bingung, Anda merasa serba salah, Anda merasa gak jelas. Ya memang itulah faktanya Bapak Ibu semua. Sesuatu yang dasarnya tidak dari fakta sejarah, sesuatu yang dasarnya bukan dari kebenaran, maka akan sulit untuk memposisikan diri. Serba salah, serba bingung. Tapi tentu saja fakta Israel hanya ingin mengingatkan Anda semua bahwa di 15 November 1988 ada sebuah momen sejarah yang mungkin ingin Anda lupakan, yang mungkin peristiwa ini akan tenggelam hanya sebagai catatan sejarah belaka.
Namun, fakta Israel hanya ingatkan lagi bahwa sampai sejauh ini kenyataan dari fakta sejarah bahwa Yasser Arafat pernah mendeklarasikan kemerdekaan Palestina mau tidak mau harus diakui. Meskipun Israel bagusnya tidak mengakui kemerdekaan tersebut karena cacat historis. Demikian dari saya, fakta Israel. Dan saya mengucap syukur Bapak Ibu untuk Anda semua yang sudah mendukung pelayanan fakta Israel dengan cara subscribe, dengan cara membagikan link video-video fakta Israel. Ada sekitar 1.600 video yang bisa Anda bagikan, yang bisa Anda tonton, yang bisa Anda pelajari. Dan Fakta Israel berterima kasih buat Anda semua yang memberkati kami dengan cara menjadi member, karena sangat-sangat mendukung pelayanan kami. Terima kasih, salam damai dari Fakta Israel.